Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama kami, tim komunikasi publik, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Geraha BNPB. Pagi ini kita kedapatan tamu yang juga istimewa, yang selalu berkegiatan di akhir pekan dan selalu aktif. Sebelum saya perkenalkan, nanti kita harus buka masker dulu dan kita menunjukkan kita perlu cuci tangan. Ya, pagi yang cerah ini saya kedatangan tamu Kak Dedi Wibowo, andalan nasional Kuarnas Pramuka. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Salam Pramuka. Salam. Wah, luar biasa semangatnya. Dan saya panggilnya Bang ya, Bang Subur Rojinawi, Ketua Skuad Penanggulangan Bencana Indonesia. Salam tangguh. Salam tangguh. Wah, kan dua orang ini tidak pernah kehilangan semangat, baik dari di akhir pekan maupun di hari biasa. Saya coba ke Bang Subur dulu, kita bertanya. Bang Subur, supaya kita kenal dan kita makin sayang dengan Skuad PBI. Tolong diceritakan, Skuad PBI ini apa saja kegiatannya? Baik, terima kasih Bang Ari dah. Biar coba ya, Skuad PBI ini adalah suatu wadah atau tempat berkumpulnya relawan. Ya, kenapa relawan perlu wadah atau tempat? Karena kalau kita flashback ke belakang, ya, kemudian saya di sehari-hari di Human Initiative sebagai emergency response, ya. Kalau di kebencanaan, saya berkenalan dengan beberapa relawan. Makanya saya tidak kenal relawan itu, saya juga tidak mengenal kompetensinya atau keahliannya. Sehingga kita sulit untuk bersinergi atau berkolaborasi. Oke, ini relawan bencana nih, relawan tanggap bencana ya. Bencanaan ya. Oke, jadi otomatis ya. Otomatis maka kita dirikan skuad ini sebagai simbol sinergi, kolaborasi, ya, mengasah ilmu juga ada di situ karena ada beberapa klaster atau kompetensi di semua lembaga. Karena terus terang di lembaga-lembaga yang kami data di skuad ini sudah kami data kompetensi dan klaster apa aja yang ada sehingga saling menutupi. Berapa orang tuh anggotanya? Kurang lebih yang sekarang terdata itu hampir 86 lembaga dan komunitas. Lembaga dan komunitas. Ya, itu isinya ratusan orang ya di dalamnya. Ratusan orang. Itu pun ada nasional dan internasional. Ada internasional juga? Ada internasional. Bahkan kadang-kadang kita juga sampai ke luar negeri juga kita selalu koordinasi. Ikut juga ya bencana alam. Tapi kebanyakan bencana alam ya? Banyak bencana alam. Kalau sekarang bagaimana nih? Bencana kesehatan, darurat kesehatan. Iya. Bagaimana tuh? Ini kan kesehatan PDB ini kan termasuk bencana. Iya. Makanya di kami juga skuad penanggulangan bencana Indonesia. Makanya ini tidak salah ya kita masuk ke sini karena kita juga mendukung daripada program-program pemerintah. Ada yang punya kompetensi di bencana kesehatan ini juga ya? Ada di skuad itu ada tim medis ya, ada tim SAR juga, ada tim ambulan juga ya di jalanan baik pakai motor maupun pakai ambulan. Sehingga kami kesiapsiagaan. Bagi kimia juga ada, apoteker juga ada. Sehingga itu yang kita manfaatkan. Oke, jadi skuad PBI pun akhirnya turun di pandemi ya. Semua kita gerakan semua dengan sesuai dengan kompetensi yang ada di lembaga atau komunitas itu sendiri. Oke, sekarang ke Kak Dedi. Kak Dedi, kabarnya ada 20 juta orang Kak Dedi ya Pramuka ini ya. 25 juta sebenarnya. 25 juta. Wow, luar biasa. 25 juta ini kegiatannya saat pandemi ini bagaimana? Masih ada kegiatan di lapangan gitu atau online semua? Ya, jadi sebenarnya yang kita lakukan pada hari ini itu kita merujuk kepada apa yang sudah kita standarkan pada tahun 2007. Kita punya panduan manajemen risiko. Safe from Harm itu juga yang sudah disepakati bersama seluruh anggota gerakan kepanduan di dunia atau WOSM. Jadi 13 tahun yang lalu sudah tahu ya? 23 tahun lalu kali ya? 13 tahun lalu ya? 13 tahun yang lalu ya, betul. Ya, Safe from Harm. Betul. Dan itu menyebabkan begitu terjadi bencana, maka kami sudah punya protokol yang harus kami lakukan. Nah, memang tapi pada hari ini bencana luar biasa. Betul. Beda dengan yang lain. Ya. Maka kami juga sudah melakukan beberapa hal, antara lain juga kami membatalkan beberapa kegiatan
nasional, mungkin sudah semua orang sudah tahu pada hari ini. Antara lain perkemahan perkemahan bela negara, perkemahan Wirakarya, Peran Saka, dan perkemahan Bakti Saka Bayangkara nasional. Padahal itu penting itu ya kemah ya. Itu sangat penting. Iya. Tapi kami tunda, bukan dibatalkan dalam arti kami tunda sampai nanti situasi membaik. Nah, terkait dengan apa yang kami lakukan pada hari ini, kami fokus kepada kegiatan mendukung program pemerintah dalam kondisi mempercepat penyelesaian masalah COVID ini. Antara lain kami melakukan sosialisasi, kami melakukan proses adaptasi kepada peserta didik kami menuju new normal. Kami juga bekerja sama-sama PBI, sama BNPB dan BPBD itu di lapangan memberikan bantuan APD, masker, kemudian membantu masyarakat ketika PSBB dan sebagainya. Tetap kolaborasi ya. Tetap. Ya. Bahkan yang ketika terjadi kemarin ada banjir di Gorontalo, maka tim kami juga akhirnya terbagi dalam 2 spot tuh. Selain melakukan pencegahan atau COVID, tapi kami juga harus melakukan recovery, membantu BPBD di sana dalam recovery. Dua-duanya harus diimbangkan. Mas Subur, juga saya dengar ada kegiatan yang unik ya. Biasanya kan Squad PBI tadi ya banjir, gempa dan lain-lain itu kan heroik gitu ya. Kemarin ini kelihatan di TPU Pondok Rangon itu ngelakuin apa itu, Bang? Ya, jadi selama penetapan Indonesia menjadi salah satu terdampak COVID-19 ya, maka semua relawan kami instruksikan untuk mengadakan penyemprotan disinfektan di semua lini atau sarana umum. Ini antaranya yang kami semprot disinfektan yaitu dari halte bus ya, atau busway, dari kota sampai mall kita berjalan. Nah, terus kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di terminal-terminal antar kota. Nah, terus ya pasar-pasar tradisional maupun modern. Begitu juga kami melakukan penyemprotan di stasiun kota sampai Bogor. Setelah itu kami juga hari-hari biasa kami kembalikan relawan ini kepada lembaga di komunitas untuk melakukan aktivitas yang sudah ada di lembaga itu. Seperti kayak kami sendiri melakukan penyemprotan di sarana ibadah kayak gereja, masjid, sekolahan gitu. Selain itu juga membagikan sembako, terus APD di rumah sakit dan seterusnya. Itu di Pondok Rangon itu ya APD. Iya, di Pondok Rangon bukan Pondok Rangon aja sebenarnya. Kami memberikan motivasi sebenarnya, motivasi dan menjaga. Kalau Pondok Rangon sendiri itu kami memberikan APD karena mereka juga butuh APD ya. Ini kepada siapa nih APD itu diberikan? Kita langsung kepada yang penggali makam itu. Penggali makam? Betul, luar biasa. Karena terus terang ya ini memang rentan sekali gitu. Selain itu kami juga memberikan vitamin, bisa makan makanan bergizi. Gitu. Kabarnya mereka tuh lebih sibuk ya. Di masa pandemi ini betul. Si penggali makam ini. Selain itu kami juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya kami support di Wisma Atlet ya. Itu karena terus terang kami lihat setelah selesai tugas atau jaga, mereka kelihatan jenuh atau apa, maka kami support apa yang kami bisa support. Kami tidak support banyak kalau di Wisma Atlet, kalau misalnya makanan pokok atau makanan utama itu kan terpenuhi, tapi mereka butuh hiburan, maka kami hiburan dengan makanan-makanan ringan. Kayak kemarin selama bulan Ramadan kami melakukan memberikan tajil lah gitu ya, berikan makanan dari gorengan jadi mereka terhibur dan saya sempat nyobain juga tuh. Terima kasih. Jadi relawan mendukung relawan gitu. Betul. Karena terus terang kita bukan hanya masyarakat, tapi relawan juga, nakes juga perlu disupport. Itu bukan hanya di Wisma Atlet aja yang kita support, tapi beberapa rumah sakit memang mendukung program COVID itu. Wah, luar biasa. Kemarin di Pondok Rangon, besok di Tegal Alur gitu ya. Terus kemarin alhamdulillah kolaborasi dengan Pramuka juga di Bantar Gebang ya. Wah, di Bantar Gebang. Kami memberikan edukasi ya. Dibantu dengan Pramuka juga memberikan edukasi tentang kebersihan, cuci tangan. Itu juga bukannya edukasi aja, tapi kita memberikan sabun, sanitizer, masker, makanan ringan dan vitamin. Begitu juga kami memberikan buku-buku untuk para anak-anak pemulung itu sendiri. Iya benar, banyak yang kita lupa, masih ada Bantar Gebang tuh, masih ada anak pemulung di sana ya. Itu lebih bahaya. Lupakan karena mereka kurang vitamin, kurang apa, kurang terjaga. Mereka terabaikan dengan itu. Risikonya lebih tinggi di sana. Risikonya lebih tinggi. Iya. Kak Deddy, kalau Pramuka kan biasanya aktivitasnya fisik gitu ya. Dan berkerumun ya, berkelompok gitu ya. Nah, ini bagaimana nih melaksanakan giat tapi tetap menjaga jarak tapi dengan protokol kesehatan?
Ya itulah yang namanya new normal. Oh, jadi kenormalan baru. Jadi kami pun harus melakukan beberapa adaptasi. Atau adaptasi kebiasaan baru. Betul. Ya. Kata Termasuk kami sedang mencoba di Pusdiklatnas kami itu sedang mencoba misalnya bagaimana melakukan pelatihan dengan cara new normal. Oh. Padahal kita punya prinsip dan metode dalam kepramukaan itu. Betul, tetapi salah satunya adalah misalnya di luar ruangan. Nah ini bagaimana kita mengadaptasikannya? Jadi kami memperbaiki beberapa proses di sana. Nah yang paling penting adalah sebenarnya sekarang kita fokus ke COVID. Kita punya Satgas, kita sudah punya database sampai hampir 2.000 orang pada hari ini seluruh Indonesia. Maka ini aktif 2.000 orang ya. Aktif dari mulai Banda Aceh sampai Jayapura, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas kita punya. Wah, itu yang aktif ke ini ya mensosialisasikan COVID-19 ini. Jadi penting banget bagi kami karena kami berharap bahwa anggota Pramuka bisa menjadi agen perubahan. Agen perubahan tidak hanya buat diri mereka sendiri, tapi buat keluarganya yang terpenting karena begitu keluarganya bisa berubah, maka lingkungan bisa berubah. Lingkungan bisa berubah, maka lebih besar daripada komunitas itu akan juga berubah. Mulai dari keluarganya. Betul, betul. Jadi kami berharap anggota-anggota kami juga bisa mensosialisasikan hari ini kepada orang tuanya, kepada adik kakaknya, dan selanjutnya secara berjenjang, secara cascading akan berlanjut kepada komunitas yang lebih besar. Begitu. Wah, ini dia penting nih. Jadi dari keluarga ya. Kalau dari Squad PBI apa ya target masyarakat yang ingin ditingkatkan pengetahuannya supaya protokol kesehatan diterapkan? Iya, yang pertama kali kami sarankan instruksikan pada semua relawan itu dari diri mereka sendiri, karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya, jadi teladan gitu. Iya, kita kan nggak tahu ya itu terdampak atau tidak, positif atau tidak. Ya makanya yang paling utama kami instruksikan pada teman-teman relawan ya APD yang paling lengkap atau sanitizer atau apa ya seperti kita evakuasi lah, kita evakuasi ini harus ada APD dan prosedur yang lengkap gitu. Itu sama dengan penanganan di situ. Baru kita melakukan edukasi ke masyarakat, ke sekolahan dan lain-lain. Itu yang kami lakukan. Dan untuk ke depan kami memang ingin membantu ya, sudah koordinasi dengan teman-teman yang lain. Kita akan membantu bukan zona merah, tapi zona hijau atau minimal zona kuning. Wah, kenapa seperti itu? Apa yang dibantu di zona hijau? Nah itu ya banyak sih targetnya, sembako atau apa. Ini baru planning ke depan ya. Karena terus terang nanti ada pertanyaan nih. Saya berharap ada pertanyaan dari zona merah. Kenapa yang dibantu zona hijau? Nah itu saya akan kembalikan lagi. Kalau Anda ingin mendapat bantuan, ya jadikan daerah Anda zona hijau, minimal zona kuning. Itu yang program ke depan ya. Jadi itu ya, semacam tantangan gitu ya. Betul, kalau mau saya bantu jadi zona hijau dong. Iya, gitu itu ya. untuk baru masyarakat kita coba masuk ke situ. Waduh, iya. Selain itu juga kami sedang mengedukasi tentang tanaman-tanaman yang kami akan coba ya, kami sudah Cibubur, terusnya di TRW ya. Terus saya di Bogor ya, kami bikin tanaman-tanaman yang mungkin sayur-sayuran apa, nanti kita akan bagikan ke masyarakat itu sendiri. Untuk stamina dan kesehatan masyarakat ya. Betul. Ya, Kak Dede tadi kembali ke 4 kegiatan tersebut ya, ditunda. Ditunda sampai kapan? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. kita tetap merencanakan kan. Kita tetap merencanakan bisa jadi di tahun depan, bisa jadi. Tapi kita tetap. Indikatornya apa? Kalau mau dilaksanakan lagi? Indikator tentunya keputusan bahwa bencana sudah berlalu, kan? Itu yang paling penting. Baik. Dan juga kita juga memperhitungkan risikonya. 3 hal yang paling penting bagi kami. Pertama disiplin. Jadi kami mengharapkan seluruh anggota Pramuka itu disiplin dalam mentaati protokol, dalam mengikuti aturan dan sebagainya. Yang kedua hidup bersih, karena memang masalah COVID ini kan lebih kepada cara kita hidup, cara kita memelihara kebersihan. Yang ketiga tentunya adalah keamanan diri. Tadi disampaikan oleh Bang Subur, keamanan diri itu kalau kita mau nolong orang, kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Betul, kita nggak akan bisa menyelamatkan orang kalau kitanya nggak selamat kan gitu. Iya betul. Jadi 3 hal itu disiplin, kebersihan dan keselamatan. Dan itu yang menjadi acuan bagi kami. Jadi sebenarnya dalam setiap kegiatan Pramuka, satu hal yang paling penting adalah sebelum kita melakukan kegiatan, kita memastikan dulu risikonya. Kita mengukur dulu risikonya. Dan yang paling penting dari risiko itu apakah kita go atau jalan atau tidak jalan, go atau no go gitu. Nah itu yang paling penting. Sehingga kalau ditanyakan tadi bagaimana kegiatan itu, ya kita akan lihat
risikonya apa. Iya, Gitu. ini cocoknya PBI dan Pramuka di situ ya, mengetahui dan mengukur resiko. Memang di lapangan kita selalu bersama Selalu sebenarnya. bersama ya. Iya. Wah, luar biasa Jadi ini. saling support nih. Iya. Terus ke depan ada alternatif gak bagi mereka yang sudah kangen Pramuka ya, terutama yang masih siaga gitu ya, itu pengen kumpul-kumpul, pengen melatih keterampilan ya, main tongkat atau tali menali dan lain-lain, itu ada gak alternatifnya? Kita sedang siapkan Kak. Oh, Kita sedang baik. siapkan panduan-panduan itu tentunya dengan tetap seperti misalnya jaga jarak, Oke. memakai masker, Iya. budaya cuci tangan dan Betul. seterusnya. Iya. Itu tetap kita akan lakukan, tetapi prosesnya memang karena ini prosesnya cepat nih, hari ke hari ini cepat sekali nih. Oh iya. Makanya kita iya. harus bisa berpikir mungkin 4-5 langkah ke depan. Betul. Atau yang tadi Bang Subur bilang ya, kalau mau berkegiatan lagi, jadikan daerahnya hijau. Ya, jadi boleh latihan pramuka lagi gitu ya. Iya, kami juga sama dengan Bang Subur atau Kak Subur tadi. Bahwa kami juga sedang menyiapkan ketahanan pangan. Jadi bagaimana anggota-anggota kami itu bisa memulai kegiatan dengan menyiapkan pangan sebagai basis dari kegiatan. Jadi kita menanam atau pohon atau tanaman yang berguna di rumah dan seterusnya sehingga punya ketahanan pangan. Iya. Nah, kembali Bang Subur, kira-kira sampai kapan ini teman-teman relawan nih kerja pandemi dulu gitu kan? Mereka biasanya kan maunya yang heroik gitu kan, ke daerah-daerah ke internasional bahkan ya, ke daerah-daerah pengungsi dan lain-lain. Kapan kita fokusnya di pandemi? Sampai kapan? Ya kalau bilang sampai kapan ya Kak Dedi sendiri kan belum bisa jawab ya. Iya, betul. Karena terus terang kalau sampai kapan itu ya relawan akan di lapangan sampai corona tumbang. Itu aja sih sebenarnya luar biasa. intinya. Harus menang ya. Harus menang. Baru kita sebenarnya banyak juga aktivitas yang kita cancel juga ya dengan Kak Dedi itu sama pelatihan kita setiap tahun ada dengan Basarnas dan ini untuk melatih keterampilan. Begitu juga kami ada program-program di luar ya bersama teman-teman NGO lainnya yaitu misalnya di luar negeri ya. Kayak di Bangladesh sendiri masih banyak ya pengungsi Rohingya, terusnya beberapa di Somalia dan itu masih membutuhkan bantuan dari tangan Indonesia. Oke. Seperti itu. Mungkin terakhir latihan apa atau informasi atau pengetahuan apa yang relawan Squad PBI ini harus tingkatkan supaya mengantisipasi pandemi yang kemungkinan masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan? Apa yang harus ditingkatkan? Ya, pada intinya saya katakan dari awal bahwa Squad ini mempunyai klaster atau kompetensi masing-masing lembaga. Nah dari itu kita akan padukan. Ya misalnya medis siapa, yang biasa asesmen atau ini siapa. Otomatis yang saya katakan tadi ada 4 poin yang kita kedepankan, yaitu pertama edukasi kepada masyarakat dan dalam masa masuk sekolah, otomatis kita akan masuk sekolah. Sekolah itu dengan memberikan edukasi tentang mencuci tangan dan lain-lain. Yang kedua, kami juga tadi ke zona hijau yang memberikan bantuan, kita koordinasi apa yang bisa dibantu. Nah, terusnya juga tadi penanaman juga kita akan coba pangan di rumah lah gitu ya, kepada warga per RW nanti kita koordinasi juga. Kami juga sudah koordinasi dengan BNPB akan mensupport warga mungkin yang mau tanam kangkung atau bayam atau apa gitu. Itu kedepannya seperti itu. Ya intinya kami semua lembaga NGO dan komunitas punya program masing-masing. Nah itu kita akan padukan dan kita saling informasi. Apa yang kekurangannya kita akan support seperti itu. Jadi kita tingkatkan keamanan diri ya, APD untuk relawan terutama karena kita membantu sebagai garda terdepan juga bagi saya. Betul gitu ya. Yang jelas harus tumbang. Harus tumbang corona. Harus tumbang gitu. Kalau Pramuka bagaimana nih pesan-pesannya nih Kak Dedi? Apa yang harus ditingkatkan pengetahuan, skillnya, keahliannya untuk menghadapi pandemi supaya tumbang tadi? Ya, kita agility atau kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan ini akan menjadi kunci utama. Kami dengan PBI mulai dari bencana-bencana yang lalu, Lombok, kemudian Palu dan seterusnya, kami selalu bersama-sama gitu. Bahkan ada anggota-anggota juga kami yang nggak pulang-pulang karena bencananya terus-terusan gitu. Tetapi satu hal yang paling penting bagi kami saat ini adalah kami akan fokus kepada pendidikan peserta didik yang notabene juga seluruh anak sekolah
di orang dewasa, kami juga harus meningkatkan kemampuan kami untuk melakukan pembinaan dan pelatihan yang lebih cocok pada situasi seperti ini. Iya. Kadang-kadang ada orang yang nggak cocok juga dengan model webinar, dengan model online learning. Betul. Tapi pada mau nggak mau pada hari ini kita dipaksa untuk itu, dan kadang-kadang memang perubahan dipaksa oleh situasi. Jadi pramuka digital ya. Yang paling penting 3 hal itu tadi. Iya. Disiplin, kebersihan, dan keselamatan. Dan keselamatan. Ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir yang penasaran ya adik-adik, apa yang berubah dari atribut pramuka nanti di masa adaptasi kebiasaan baru ini? Pakai sarung tangan, pakai masker, dan Saya kira masker akan menjadi salah satu tren baru nih tren bagi baru pramuka ya. Pramuka pakai masker. Karena kami pun sekarang sudah mulai memproduksi atau bukan produksi, sudah mulai mendesain masker-masker yang bisa kami jadikan sebagai bagian dari atribut kami. Betul, betul. Terus selalu cuci tangan. Cuci tangan. Ya, dan betul. barisnya jaga jarak sekarang. Nah, jangankan kami, kita tentara aja barisnya jaga jarak. Iya. Oke, baik. Terima Satu kasih lagi banyak. salam ya. Salam tangguhnya itu beda sekarang. Begini. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Kak Dedi dan Bang Subur sudah hadir di sini dan memberikan banyak pencerahan kepada kami, dan kami jadi semangat lagi ya di akhir pekan bahwa aktivitas baik pramuka maupun jadi relawan bencana tidak berhenti pada saat pandemi. Justru kita harus bersama bergotong royong menumbangkan pandemi ini, dan kita harus menang. Salam pramuka. Salam tangguh. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.